Hati-hati, di tahun 2025 ini ternyata banyak pinjol legal yang benar-benar memiliki DC lapangan, bahkan siap datang ke rumah kamu. Kalau kamu masih berpikir semua pinjol legal itu aman tanpa kunjungan, stop berpikir seperti itu. Video ini wajib kamu tonton, biar kamu gak kaget kalau tiba-tiba ada yang ngetok pintu rumah. Sudah banyak, bahkan ribuan orang mengalami hal tersebut. Tiba-tiba DC lapangan ada di depan rumah, padahal gak tahu apakah itu resmi atau abal-abal. Makanya penting banget kita tahu pinjol legal mana saja yang resmi memiliki DC lapangan. Karena kemarin-kemarin juga ada loh kejadian. Ini di grup WR Galbay. Ini masih semingguan ya, belum lama. Jadi dia ini galbay di salah satu aplikasi pinjol, yaitu pinjol Ipoji. Nah kan Ipoji ini tidak memiliki DC lapangan ataupun FC ya. Nah tiba-tiba ada DC lapangannya datang ke rumah mengaku dari Ipoji. Tapi saat ditanyakan surat tugas dan idgarnya, katanya DC lapangan tersebut tidak membawa surat tugas dan idgar. Lalu apa kesimpulannya? Nah sebelumnya kamu harus tahu, di tahun 2025 ini lagi marak-maraknya loh modus penipuan mengarah ke nasabah galbay. Lebih tepatnya mereka memanfaatkan rasa ketakutan nasabah galbay ini, datang ke rumah mengaku dari DC lapangan tertentu. Contoh seperti tadi dari Ipoji atau dari Shopee. Padahal kan sudah jelas dua pinjol tersebut tidak memiliki DC lapangan. Nah kalau nasabah yang tidak tahu apa-apa pasti berpikir itu emang DC lapangannya, karena mereka tidak menanyakan surat tugas, mereka tidak menanyakan idgar. Yang penting si nasabah tersebut ngerasa kalau mereka emang punya hutang di Shopee. Nah dibayarlah misalnya ke DC lapangan gadungan tersebut. Ya jelas uang kalian hilang sia-sia, karena jelas uang kalian tidak akan masuk ke perusahaan. Apakah kejadian ini sering terjadi? Jelas sering terjadi. Jadi sudah jelas lagi dan lagi modus penipuan. Makanya buat kamu nasabah pinjam online, kamu harus tahu pinjol legal mana saja yang resmi memiliki DC lapangan. Karena kalau tidak, maka kamu akan jadi korban selanjutnya. Oke, kita langsung saja ke daftar pinjol yang memiliki DC lapangan di tahun 2025 ini. Untuk yang pertama yaitu pinjol Aku Laku. Sudah jelas Aku Laku pasti menduduki posisi pertama. Kenapa? Karena kan DC lapangan Aku Laku emang yang paling rata di seluruh Indonesia. Bahkan di kota-kota terpencil sekalipun DC lapangan Aku Laku itu sudah ada ya. Jadi tidak menutup kemungkinan akan didatangi DC lapangan Aku Laku. Yang jadi pertanyaan, apakah nasabah yang Lalu, apakah semua nasabah yang galbay di Aku Laku sudah pasti akan didatangi DC lapangan Aku Laku? Ya, tidak semua juga akan didatangi. Tapi kalau urusan DC lapangan yang merata itu Aku Laku, perlu dicatat, tidak semua akan didatangi. Bahkan, misalnya kita tinggal di Jakarta, kalau tidak didatangi DC lapangan Aku Laku, ya tidak didatangi. Jadi yang dimaksud merata itu hanya menyebar luas di seluruh Indonesia. Tidak semua nasabah pinjol legal pasti didatangi DC lapangan Aku Laku, tidak seperti itu. Itu untuk yang pertama. Untuk yang kedua, sudah jelas pinjol Kredipo. Nah, Kredipo ini bisa dibilang 11-12 sama Aku Laku ya. Cuman Kredipo ini emang menyebar di seluruh Indonesia, tapi tidak merata seperti Aku Laku. Kalau Aku Laku merata, kalau Kredipo tidak merata. Cuman Kredipo itu memiliki keunikan tersendiri. Jadi keunikannya seperti ini. Kalau DC lapangan Kredipo datang ke rumah kalian ya, maka dipastikan minggu depannya mereka itu bisa seminggu 3 kali datang ke rumah kalian. Bisa dibilang Kredipo ini termasuk ke salah satu pinjol legal atau DC lapangannya yang rajin kalau sudah sekali datang ke rumah. Nah buat kamu nasabah galbay Kredipo pasti mengalami hal tersebut kan? Sudah didatangi sekali, seminggu bisa datang 3 kali, bahkan lebih rajin lagi. Itulah pinjol Kredipo. Dan untuk yang ketiga ada pinjol Kredit Pintar. Nah pinjol Kredit Pintar ini memiliki DC lapangan, tapi hanya berada di kawasan Pulau Jawa saja. Di luar Pulau Jawa seperti di Sumatera, di Kalimantan itu tidak ada, hanya berada di Pulau Jawa saja. Lalu apakah di Pulau Jawa merata Bang? Tentu tidak, masih random ataupun masih acak-acakan. Itu untuk yang ketiga. Dan buat kamu juga yang misalnya pinjol kamu terdaftar di daftar pinjol legal yang memiliki DC lapangan ya,
kamu nggak usah cemas, karena di akhir video setelah saya sebutkan daftar pinjolnya, saya akan kasih tahu cara menghadapi desa lapangan. Maksudnya bukan kasih tahu ya, tapi saya akan kasih tahu infonya. Oke, itu untuk yang ketiga. Untuk yang keempat, yaitu ada pinjol atau finansial Home Credit Indonesia. Jangan salah, Home Credit ini memiliki desa lapangan loh. Emang Home Credit ini bukan pinjol, tapi mereka itu memiliki desa lapangan. Hanya berada di kawasan Jabodetabek saja, itu pun masih random atau masih acak-acakan. Jadi masih 50-50, mau datang ke rumah kalian itu 50-50 ya, bisa datang, bisa tidak. Itu untuk yang keempat. Untuk yang kelima, ada pinjol atau finansial Tunaiku. Tunaiku ini memiliki desa lapangan, tapi dari pihak ketiga, yaitu dari pihak Amarbank. Lalu apakah desa lapangannya berada di seluruh Indonesia? Oh tentu tidak, hanya berada di kawasan Jabodetabek saja. Itu pun sama seperti Home Credit, masih random ataupun masih acak-acakan. Untuk yang keenam, ada pinjol atau finansial Indodana. Jangan salah, Indodana ini memiliki desa lapangan. Ya meskipun hanya berada di kota Bandung, kota Malang, dan kota Jakarta saja. Jadi desa lapangannya hanya mencakup kota tersebut saja. Lalu apakah di kota-kota tersebut itu sudah rata? Tentu tidak. Masih 50-50 akan datang ke rumah kalian ataupun tidaknya. Untuk yang ketujuh, ada finansial Julo. Julo meskipun begini, mereka itu memiliki desa lapangan loh. Cuman desa lapangannya hanya berada di kota Tangerang saja. Lalu apakah kamu nasabah Julo yang galbay di Tangerang akan datangi desa lapangan Julo? Ya jelas, bisa saja didatangi kalau mereka ingin datang ke rumah kamu. Tapi maksudnya kalau terjangkau, kalau tidak terjangkau, ya meskipun kamu di Tangerang, ya tidak akan didatangi. Karena desa lapangannya masih minim. Itu untuk yang ketujuh. Untuk yang kedelapan, yaitu ada pinjol atau finansial TikTok Paylater. Jangan salah, mereka ini memiliki desa lapangan loh. Dari mana? Yaitu dari Akulaku. Karena TikTok Paylater ini bekerja sama dengan pihak Akulaku. Berarti kalau bekerja sama dengan Akulaku, ya jelas dong desa lapangannya merata. Oh tidak ya, mereka ini tidak sama seperti Akulaku. TikTok Paylater ini masih random ya, tidak sama seperti Akulaku. Itu untuk yang kedelapan. Dan untuk yang terakhir yaitu Lazada Paylater. Nah, Lazada Paylater ini memiliki desa lapangan sama seperti TikTok Paylater dari Akulaku. Nah, jadi itulah daftar pinjol legal yang memiliki desa lapangan di bulan Agustus di tahun 2025 ini. Apakah pinjol kamu terdaftar? Jika terdaftar, kamu nggak usah panik, kamu nggak usah cemas, karena sudah saya siapkan, yaitu cara menghadapi desa lapangan di playlist channel ini. Kamu bisa simak saja, di situ sudah saya lengkap ya, bahkan ada beberapa video. Dan buat kamu juga yang mungkin sudah ngalamin didatangi desa lapangan ya, dari daftar pinjol legal tadi, kamu bisa tuliskan pengalaman kamu di kolom komentar. Supaya teman-teman yang lain pada tahu gimana sih didatangi desa lapangan. Kamu bisa tulis di kolom komentar. Nah buat kamu yang merasa kalau video ini bermanfaat, jangan lupa untuk dukung terus channel ini. Dengan cara like video ini dan subscribe channel ini. Supaya kamu bisa mendapatkan video-video terbaru tentang dunia perpinjolan. Dan ada catatan terakhir, desa lapangan pinjol legal tidak seseram yang kita bayangkan. Mereka juga ada kode etiknya dari pihak OJK. Jadi kamu nggak perlu takut, kamu nggak perlu panik. Oke, saya Kang Galbay, sampai jumpa di video berikutnya.